Berikutnya adalah narasumber kita yang kedua yang tidak kalah menariknya ya topiknya. Jadi sebentar. Ya, untuk sesi kedua ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Dr. Egy Arguni, PhD MSc SPAK. Beliau akan memberikan topik ya tentang waspada denggi pada anak ya yang merupakan tadi nyambung sekali sama topik yang pertama dari Dr. Ida. Dr. Egy ini adalah dokter spesialis anak konsultan dari Divisi Ilmu Penyakit Infeksi dan Tropis di Ilmu Kesehatan Anak FKKMK UGM. Beliau menempuh pendidikan S1, S2 di Universitas Gadjah Mada. Beliau kakak kelas saya ini. Sehat ya Dokter Egy ya? Halo. Kemudian juga beliau mengambil PhD ya di Chiba University Jepang ya, dan juga sudah mengambil konsultan untuk ilmu penyakit infeksi dan penyakit tropis di mana nih dok? Di Unpad kalau tidak salah ya. Jakarta, Dok. Di Jakarta ya, sorry, maaf, di Jakarta UI ya. Kemudian pekerjaan beliau adalah sebagai dosen pengajar ya. Kemudian juga sebagai anggota dari IDAI, IDI dan member dari European Society of Pediatric Infectious Disease. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan Dr. Egy untuk pemaparan presentasinya. Monggo Dr. Egy, silahkan. Ya, terima kasih sekali atas pengantar yang sudah diberikan, Dr. Ade. Stop share ya. Silahkan Dr. Egy. Ya, terima kasih untuk pengantar dan waktu yang sudah diberikan. Terima kasih sekali kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk mungkin kita diskusi aja ya, Dr. Ade, Dr. Intan ya, kepada Sobat Kagama ini tentang topik yang tadi sudah disampaikan bahwa infeksi demam berdarah atau infeksi denggi ini merupakan infeksi yang biasanya memang pada musim penghujan itu kasusnya makin meningkat ya. Saya akan izin share. Ya, semoga slide saya sudah terlihat. Terlihat dok, jelas. Monggo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat. Karena ya saya pikir kesehatan itu merupakan anugerah ya yang sangat kita syukuri gitu ya di tengah-tengah masa pandemi seperti ini. Saya diberikan waktu untuk menyampaikan diskusi tentang waspada denggi pada anak. Nanti saya pikir Bapak Ibu, Sobat Kagama dapat berdiskusi juga lewat bertanya lewat chat box atau kemudian nanti bertanya langsung juga silakan karena nanti mungkin bisa lebih jelas lagi. Ini beberapa hal yang akan saya sampaikan. Apa itu demam berdarah, bagaimana penularannya, gejalanya apa, kemudian juga tanda bahayanya bagaimana, apa yang harus kita lakukan, juga pencegahannya bagaimana. Ya. Nah, yang pertama ini tentang apa sih yang menyebabkan demam berdarah, gitu ya. Ini saya pikir Bapak Ibu Sobat Kagama nih setelah kita diskusi pada hari ini, semuanya harus paham betul ya bahwa penyebab demam berdarah itu jangan lagi salah. Banyak yang sampai sekarang itu memahami bahwa yang menyebabkan demam berdarah itu apa? Nyamuk ya, nyamuk yang menyebabkan demam berdarah. Bukan ya. Jadi yang menyebabkan demam berdarah itu adalah virus. Namanya virus denggi gitu ya. Atau mungkin kalau Bapak Ibu membaca gitu kita singkat sebagai DENV yaitu dengue virus ya. Virus dengue ini punya 4 serotype. Jadi dengue 1, 2, 3 dan 4. Itulah nanti misalnya sampai pada diskusi
kenapa anak saya berkali-kali gitu kena infeksi denggi. Berapa tahun yang lalu sudah kena denggi gitu. Sekarang kena denggi lagi gitu. Kok bisa gitu ya? Nah, ini mungkin salah satu dari jawabannya, bahwa memang virus denggi itu terdiri dari 4 macam serotype yang berbeda. Nah, ditularkan melalui apa gitu ya? Jadi ini baru jawabannya adalah Aedes aegypti, gitu ya. Jadi nyamuk Aedes aegypti itu memang berfungsi sebagai vektor penular, ya. Jadi demam berdarah ini berbeda ya dengan COVID misalnya, yang pasti Bapak Ibu sekarang sudah banyak mendengar tentang COVID. Jadi kalau COVID itu ditularkan dari orang ke orang, person to person. Kalau demam berdarah tidak. Ya, demam berdarah harus ada yang memerantarainya, yaitu adalah nyamuk Aedes aegypti. Sifat-sifatnya dia merupakan nyamuk yang menggigit pagi dan sore hari, ya. Kemudian menyukai tempat-tempat gelap, ya, gantungan baju, ya. Karena apa? Karena bantuan baju yang kotor, ya. Karena apa? Karena bau keringat kita itu menjadi seperti atraktan gitu ya, penarik bagi nyamuk itu untuk datang. Ya. Kalau wangi enggak, kalau wangi enggak. Jadi kalau parfum enggak. Tapi kalau yang apa namanya yang berbau keringat, ya itu merupakan sangat disukai oleh nyamuk. Dan dia merupakan nyamuk yang jenis nyamuk yang senangnya memang hidup kebanyakan di genangan air bersih. Ya. Seperti itu sifat-sifatnya. Nah, bagaimana demam berdarah ini menular? Jadi ini adalah siklusnya. Jadi misalnya kalau di sekitar kita itu ada vektornya ya, ada nyamuk Aedes aegypti, dan kemudian di situ ada seseorang yang sakit denggi. Di dalam tubuh orang yang sakit denggi itu banyak virus, ya, banyak virus yang beredar. Kemudian nyamuk ini datang menggigit orang yang sakit tersebut. Nah, kemudian virusnya masuk ke dalam tubuh nyamuk. Virusnya berkembang biak, bereplikasi, sehingga sampai pada satu saat dia menggigit orang lain yang sehat. Ya. Nanti orang lain yang sehat ini akan tertular virusnya. Jadi virusnya masuk ke dalam tubuh orang tersebut dan kemudian dia sakit. Seperti itu, ya siklusnya. Nah, tandanya bagaimana? Tanda dan gejala. Yang pertama namanya saja demam berdarah. Ya. Meskipun tidak semuanya denggi itu berdarah-darah gitu, enggak. Tetapi karena ini memang sudah istilah yang cukup salah kaprah sebenarnya dari dulu, tapi mungkin memang masih banyak kita gunakan istilah ini di masyarakat, yaitu demam berdarah, ya, infeksi denggi. Utamanya adalah adanya demam, ya, dan cukup khas bagi infeksi denggi ini demamnya itu tinggi, jadi langsung tinggi dan sifatnya terus-menerus. Terus-menerus ini tadi mungkin Dokter Ida juga sudah menyampaikan ya sifat beberapa macam pola demam. Tapi kalau yang cukup khas pada anak itu demam pada infeksi denggi itu demamnya langsung tinggi. Jadi kadang-kadang ada yang demam yang misalnya pagi ini ya oke, agak ngelemang gitu ya, makin lama makin meningkat gitu. Ini enggak. Kalau denggi itu biasanya langsung tinggi, begitu disadari langsung tinggi. Dan kalau kita memberikan obat turun panas, itu mungkin demamnya nggak bisa sampai betul-betul menurunkan demam sampai ke suhu normal, ya. Jadi tetap tinggi, mungkin turun mungkin 38 ya, 37,8 seperti itu. Jadi tetap tinggi. Nyeri kepala, ya, pegal-pegal, kayaknya sakit di belakang mata gitu ya. Ruam kulit ini mungkin gambarnya agak kurang pas ya, tapi kalau ruam kulit yang dimaksudkan di denggi itu kalau dia di hari-hari pertama demamnya mungkin lebih kepada seperti flushing ya, karena demamnya sangat tinggi sehingga berwarna bayi atau anak kecil itu pipi, apalagi yang warna kulitnya cerah ya, pipinya berwarna kemerahan gitu ya, itu flushing. Dan kemudian nanti kalau trombositnya sudah rendah, berarti akan kemudian mungkin akan timbul bintik-bintik perdarahan di kulit, seperti itu. Anak bayi, anak kecil kan yang belum bisa mengkomunikasikan tanda dan gejala ini menjadi susah gitu. Mereka mungkin hanya rewel, ya, mereka
nangis terus rewel. Karena apa? Karena ya nggak nyaman ya, demam, nyeri otot, pegal-pegal gitu kan nggak nyaman ya. Jadi mereka ya nangis gitu ya kalau memang masih bayi dan anak kecil. Dan kemudian ada kelemahan ya. Kalau mungkin trombositnya sudah sangat rendah gitu ya, mungkin ada tanda-tanda perdarahan gitu ya, ada mimisan ya, mungkin mual atau bahkan sampai muntah. Tadi ini pegal-pegal juga bisa seperti itu ya. Nah, spektrumnya bagaimana? Spektrum itu adalah apa ya, rentang antara yang paling ringan dengan yang paling berat spektrumnya. Bahkan sebenarnya infeksi dengue itu proporsi terbesarnya itu tanpa gejala gitu ya, atau sangat ringan sehingga orang tersebut tidak sadar kalau dia terinfeksi dengue. Tetapi kalau memang mungkin spektrumnya sudah cukup apa ya, nyata gitu ya, dia sampai demam tinggi, kemudian terus dibawa ke dokter, diperiksa, sehingga kemudian sampai rawat inap karena infeksi dengue-nya berat gitu ya, atau kemudian sampai pada spektrum yang paling berat itu adalah yang kita sebut sebagai dengue shock syndrome gitu ya, bahkan yang menyebabkan kematian ya. Seperti itu spektrumnya. Nah, bagaimana nih perjalanan penyakitnya? Kalau kita lihat dari mulai tadi ya, nyamuk yang menggigit orang yang sehat, kemudian virus dengue-nya masuk dalam tubuh, virus tersebut kan juga memerlukan waktu untuk bereplikasi, ya, masa inkubasinya. Tapi kemudian begitu dia timbul demam, ya, itu yang kita sebut sebagai demam hari pertama, gitu ya. Ini perlu kita pahami bagi sebenarnya tidak juga terlalu ilmiah ya. Ini mungkin bagi Bapak Ibu yang apa namanya bukan dari bidang kedokteran, sepertinya juga akan bisa memahami hal ini. Perlu dipahami bahwa infeksi dengue itu yang secara klinis itu bisa kita bagi menjadi 3 fase. Jadi fase dia demam, ya. Kemudian kalau memang dia tipenya adalah tipe demam berdarah yang berat, maka dia akan masuk dalam fase kritis sampai kemudian ada fase pemulihannya. Demam 3 hari pertama pada infeksi dengue yang tadi saya sampaikan mungkin demamnya sangat tinggi. Ini cukup bermasalah bagi bayi atau anak kecil ya. Jadi mungkin pada 3 hari pertama ini mereka bisa terjadi apa namanya kejang demam ya. Dulunya belum pernah kejang, tapi kemudian karena saat ini demamnya sangat tinggi sehingga kemudian terjadi kejang gitu ya, kemudian menjadi kejang demam. Atau kemudian juga demamnya sangat tinggi, minumnya kurang, sehingga kemudian terjadi dehidrasi, itu juga bisa. Nah, kemudian demam berdarah dengue itu, kalau dia memang tipenya yang berat, ya, itu dia di hari keempat, itu biasanya nanti demamnya akan turun. Ya, pada hari ini justru yang kita harus hati-hati, karena pada saat itu justru anak mungkin masuk dalam keadaan kritis. Ini harus dipahami betul-betul. Jadi nanti saya sampaikan juga tanda dan gejala bagaimana kita bisa mengenali kegawatan kalau bagi Bapak Ibu yang menjaga anaknya di rumah. Nanti kemudian kalau sudah lewat hari ke-6 dia sudah masuk masa pemulihan ya, insya Allah ini akan baik. Seperti itu secara singkat untuk perjalanan penyakitnya. Nah ini, kapan sih kita segera membawa ke dokter? Ya. Sebenarnya tren sekarang tadi yang katanya Mas Anwar tadi ya, banyak mamut ya, mama-mama muda ini ya. Sekarang itu awareness dari ibu dan bapak itu sudah sangat tinggi. Jadi bahkan di demam hari pertama pun itu banyak yang sudah membawa anaknya ke dokter, ya ke rumah sakit atau ke puskesmas. Itu memang menandakan awareness-nya yang tinggi. Tetapi tadi dokter Ida juga sudah menyampaikan, demam itu banyak sekali ininya apa namanya penyakit yang disertai dengan demam gitu ya. Mungkin saja dia hanya batuk pilek biasa, dia mungkin hanya influenza ya. Kemudian juga tadi pneumonia misalnya, awal dari pneumonia, atau mungkin dia memang demam berdarah gitu ya.
Tapi memang sulit sekali membedakan penyebab demam berdarah pada 3 hari pertama. Ya. Nah, kalau memang Bapak Ibu masih akan merawat anak di rumah dengan keluhannya hanya demam saja, itu tidak apa-apa. Tadi Dokter Ida sudah menyampaikan apa yang harus kita lakukan. Tapi tadi yang saya sampaikan, kalau demamnya sudah mulai turun ya di hari keempat, ya ingat kalau hari keempat itu adalah masuk fase kritis. Demamnya turun, tapi kondisi anak kok belum kembali normal gitu ya. Anaknya masih lemas, ya maunya tiduran aja, minum nggak mau, makan nggak mau gitu ya. Nah itu harus hati-hati justru ya. Tidak BAK, udah lama sekali nggak BAK gitu ya, lebih dari 6 jam. Mungkin ada nyeri perut, Anda muntah-muntah. Kemudian juga mungkin Bapak Ibu mulai melihat nih ada bintik-bintik merah. Apalagi kalau sudah ada perdarahan ya, mimisan, gusinya berdarah, ya. BAB-nya berwarna hitam atau berwarna merah. Nah ini udah nggak usah nunggu apa-apa lagi ya, langsung bawa ke rumah sakit. Tanda dan gejala yang berikutnya sudah lebih berat lagi, jadi sesak nafas, anaknya pucat, ya, tangan kakinya teraba basah, anyep gitu ya istilahnya, dan apalagi kemudian sudah timbul kejang. Ini harus diwaspadai, harus segera dibawa ke rumah sakit. Nah, nanti saat di rumah sakit apa yang akan dilakukan oleh dokter? Ya, dokter akan memastikan anak Bapak Ibu dalam kondisi kegalauan atau tidak. Ya, kemudian ini akan memastikan juga ini sudah demam hari keberapa. Ya, nanti pasti dokter akan menanyakan ini mulai demam hari apa, jam berapa, gitu ya. Karena kita sangat penting sekali menentukan saat Bapak datang ke sini, anak itu sudah demam berapa hari, gitu. Itu sangat penting, informasi yang sangat penting. Dan kemudian memastikan asupan cairan, memastikan buang air kecil terakhirnya itu kapan, itu pasti akan ditanya. Dan kemudian melakukan pemeriksaan fisik, ya, memastikan gejala yang lain, dan kemudian akan menentukan pemeriksaan darah apa yang sesuai pada saat itu. Ya, pemeriksaan darah mungkin tidak mesti dilakukan di awal. Ya, kalau di tempat tersebut tidak ada alat diagnostik yang sesuai. Artinya seperti ini. Kalau di tempat Bapak Ibu berobat itu tidak ada pemeriksaan tes ya yang kita sebut sebagai NS1 ya, ini untuk menegakkan diagnosis Dengue di awal ya 3 hari pertama, maka mungkin dokter tersebut tidak akan mengambil darah. Dokter mungkin akan menyampaikan ke Bapak Ibu bahwa nanti kita akan monitor dulu sampai masuk hari ketiga atau hari keempat, seperti itu. Ya, jadi bukannya tanpa alasan dokter menyampaikan demikian, ya, karena kalau kita ambil darahnya sekarang, misalnya hanya melakukan pemeriksaan darah rutin, ya, itu tidak akan bisa membedakan ini infeksinya apa, gitu ya. Nah, seperti itu. Banyak sekali pertimbangan dokter untuk menentukan akan diambil darah atau tidak. Ya. Nah, kalau memang dokter menyampaikan pasien boleh pulang, gitu ya, apa yang bisa dilakukan di rumah? Istirahat yang cukup. Ya, kemudian jika demam tadi bisa kompres, bisa obat turun panas, yang paling dianjurkan yang paracetamol ya. Kemudian pastikan asupan cairan anak cukup, ya, bisa susu, jus buah, gitu ya. Tapi ini mungkin hati-hati ya, kalau tidak semerta-merta untuk memberikan jus buah, misalnya jus buahnya, apalagi jus buahnya yang kalengan atau yang dus-dusan yang dibeli di supermarket seperti itu. Karena apa? Biasanya kalau jus-jus kemasan itu kadar gulanya sangat tinggi, ya, kadar gulanya sangat tinggi dan konsentrasinya sangat tinggi juga. Tapi air putih ya, kita bilangnya plain water ya, air putih aja itu juga jangan terlalu banyak. Artinya apa? Artinya
lebih baik untuk yang berasa atau kemudian juga anak itu suka ya. Manis silahkan manis, misalnya boleh diberikan teh manis ya boleh gitu ya. Jus dikasih gula sedikit boleh ya. Susu silahkan ya. Yang penting anak mau untuk minum yang cukup ya. Kemudian waspada tanda bahaya tadi yang sudah saya sampaikan, dan kemudian ini nih, kalau sampai ada anak yang atau orang yang terkena demam berdarah, berarti di sekitar rumah atau di dalam rumah itu ada perindukan nyamuknya. Itu yang harus dicari dan kemudian dibersihkan. Ya. Nah, kalau tadi rawat jalan ya, obat yang harus dihindari, obat-obatan penurun panas yang mungkin golongan lain ya, seperti aspirin, asam mefenamat, ibuprofen atau NSAID. Ya, obat-obatan steroid itu tidak pada tempatnya untuk infeksi dengue, dan karena infeksi dengue ini merupakan infeksi yang disebabkan virus, jadi ya tidak perlu antibiotik ya, itu harus diperhatikan. Nah, udah sampai kita pada pencegahan ya. Ini pasti Bapak Ibu juga sudah pernah mendengar ya tentang 3M ya, 3M, dan ini sudah sangat tambah plusnya tambah banyak ya, plus banget gitu ya. Jadi 3M jangan lupa menguras, menyikat ya tempat-tempat yang menampung air ya, menutup, kemudian memanfaatkan atau mendaur ulang. Bisa dengan program yang lain, misalnya ikanisasi, dan kemudian mungkin menggunakan larvasida ya. Seperti itu. Jadi program-program pemerintah yang sudah ada sampai sekarang itu kita lakukan. Ini saya sedikit sampaikan ada program pelengkap ya untuk pengendalian infeksi dengue, yaitu dengan teknologi Wolbachia. Nyamuk Aedes aegypti-nya itu sudah mengandung Wolbachia, dan kemudian kalau itu ada di masyarakat, kita harapkan bisa menurunkan angka infeksi demam berdarah di sekitar kita. Ini sudah kita lakukan di Kota Yogyakarta, di Sleman, dan juga di Bantul. Ya. Itu hanya sebagai pelengkap, tapi program pengendalian demam berdarah yang lain tetap harus dilakukan. Nah ini pencegahan yang lain, misalnya pencegahan gigitan nyamuk, ya, pakai repelen boleh, ya, pakai baju yang panjang ya, warnanya cerah, ya. Ingat tadi nyamuk Aedes aegypti itu sukanya pada yang gelap-gelap ya. Nah, kemudian pasang kawat nyamuk gitu ya di jendela. Memutus rantai penularan, cepat lapor ke puskesmas ya. Mungkin puskesmas akan mengakses ya, apakah memang di lingkungan tersebut ada penularan lokal. Kalau ada penularan lokal demam berdarah, maka kemudian akan diputuskan untuk fogging. Ya. Kemudian vaksin. Nah ini vaksin. Kita sudah ada loh vaksin demam berdarah. Ya. Dari sejak tahun masuk Indonesia, mungkin disetujui BPOM itu 2016 kan nggak salah. 2017 sempat terhenti sebentar, tapi kemudian Ikatan Dokter Anak Indonesia mengendorse untuk kita bisa melakukan vaksinasi terhadap infeksi demam berdarah. Memang hanya untuk golongan anak usia 6 sampai 16 tahun dulu ya, dengan 3 dosis jaraknya 6 bulan gitu ya. Nanti silahkan kalau Bapak Ibu yang akan memberikan vaksin dengue, silahkan datang ke rumah sakit atau klinik. Ini tadi yang saya sampaikan ya, waspada tempat perindukan nyamuk ya, karena dia merupakan breeding site ya di dalam rumah gitu ya. Ini tidak hanya di luar, karena nyamuk Aedes aegypti itu adalah nyamuk domestik, dia nyamuk rumahan, justru dia akan mencari tempat-tempat breeding site di dalam rumah ya. Bawah pot ya. Sejak pandemi ini kayaknya kan lebih banyak orang yang menanam tanaman hias ya di rumah ya. Pastikan bahwa tempat wadahnya itu tidak ada air menggenang atau ganti yang rutin. Kemudian yang sering juga kita lupa mungkin penadah air di bawah kulkas ya, atau di vas bunga, di tempat cucian piring gitu ya. Banyak sekali talang air ya. Talang air itu karena susah menjangkaunya ya, kita jadi kemudian mungkin agak terlewat ya. Saya rasa itu, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kita harus selalu waspada demam berdarah, terutama untuk musim hujan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Dr. Adi. Silakan, Dr. Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.